Shalom, perkenalkan nama saya Nesa Sadin atau Pa, NIM 1.01-2022.0049, kelas 2B, Prodi Pak. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Teologi Pengantar Sistematika tentang isu-isu etika dan apologika kepada pelajar remaja. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa arti dari isu-isu etika dan juga apologika. Yang pertama adalah isu-isu etika dan juga apologika kepada pelajar remaja. Yang pertama adalah isu-isu etika. Isu-isu etika adalah membahas tentang rumor atau kejadian yang terjadi. Contohnya pergaulan bebas, seksualitas, pacaran, disabilitas, lingkungan hidup. Nah, dalam lingkungan hidup nih bisa terjadi karena pencemaran lingkungan yang dibuat oleh para pelajar sekarang. Sedangkan apologika adalah ilmu sistematis yang mempelajari tentang iman dan kepercayaan. Contohnya, pembelaan terhadap suatu agama yang kita anut, yang kita percaya, lebih kepada suatu agama yang kita percaya. Dalam apologika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahasa Yunani yang terlumur dalam bahasa Yunani kuno, apologia, yang secara umum berarti pembelaan. Yang berikut kita akan membahas tentang isu atau masalah yang terjadi di kalangan etika dan apologika kepada remaja. Yang pertama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu sendiri sering dikemukakan di kalangan masyarakat, contohnya dalam remaja, disebabkan oleh faktor-faktor kondisi, kebebasan emosional, interaksi sosial, pengetahuan terhadap kemampuan diri, terhadap nilai moral dan juga agama. Contohnya, masih banyak remaja yang sering berliburan, mabuk-mabukan, sering berkelahi antara sesama dan sebagainya. Yang kedua, isu atau permasalahan tentang seksualitas. Seksualitas ini merupakan bagian internal dari etika perilaku pada manusia. Artinya, dalam etika seks ini adalah norma sosial, kebiasaan individu dan pola-pola perilaku. Contohnya, seks ini dilakukan seks ini dilakukan oleh pasangan yang telah menikah. Tetapi seks ini sering kita dapati di kalangan remaja sehingga membawa dampak yang berisiko. Contohnya, kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan usia dini, aborsi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah etika dalam berpacaran. Etika dalam berpacaran ini sangatlah penting agar setiap pasangan mengetahui batas-batas saat berpacaran. Etika dalam berpacaran sangat diperlukan kepada etika. Adalah ilmu yang membedakan baik dan buruknya perbuatan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh yang dilakukan. Pada dasarnya, etika bersikap mengontrol kehidupan seseorang. Yang keempat adalah lingkungan hidup, di mana masalah lingkungan hidup juga menjadi masalah etika, teman-teman. Manusia seringkali lupa dan kehilangan orientasi dan memerlukan alam karena lupa dan kehilangan moral dan perilaku yang mereka alami, sehingga mereka dapat merusak lingkungan. Seharusnya lingkungan ini menjadi kebiasaan kita untuk menjaga perilaku-perilaku yang bisa merusak alam. Jadi, contohnya, sehingga kita sebagai manusia harus menanamkan sikap yang positif agar lingkungan kita tetap bersih. Contohnya, 1. Sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, tanggung jawab moral. Yang ketiga, solidaritas moral. Yang keempat adalah kasih sayang dan peduli terhadap alam. Yang kedua, kita akan membahas tentang apologika. Suatu apologika merujuk pada suatu iman dan kepercayaan kita yang dilihat dalam kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 yang berbunyi, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan setiap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab
kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi teman-teman, contohnya semua orang yang dapat mempercayai kebenaran walaupun mereka menyadari bahwa kepercayaan itu tidak bisa dibuktikan secara tepat, tetapi firman yang kita baca dapat kita buktikan. Jadi dari semua ini dapat saya simpulkan bahwa etika dalam epalogika ini sangatlah penting dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, dan sebaiknya karena mengajari kita untuk dapat mengerti tentang apa yang dilakukan, baik itu yang jahat dan yang buruk, dapat ditiru dan tidak dapat ditiru. Baik, hanya ini presentasi saya tentang tugas, isu-isu dan apologika tentang remaja. Sekian dan terima kasih.